Saya putus asa, saya ingin mengakhiri hidup saya. Tapi saya nggak tahu caranya mau bagaimana. Akhirnya, tapi di akhir dari acara itu, saya seperti apa tuh ya? Seperti dapat sesuatu di tubuh saya ini. Saya bilang, ini ada apa nih? Suruh kerja, tapi saya dibayar gaji murah. Lalu kemudian saya nggak dikasih makan apa segala macam. Sampai saya pernah bilang dalam acara saya waktu itu kan makanan anjing itu saya makan, itu saya lakukan. Saya telan aja bobok-bobok, yang penting kenyang saya. Wow. Saya lakukan itu loh. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Hai friends, apa kabar? Hari ini senang banget karena saya pastinya akan belajar banyak banget dengan sosok yang ada di sebelah saya. Sahabat lama karena kita sudah bertemu beberapa tahun yang lalu. Iya, ada di beberapa event ya. Betul, tapi hari ini bisa ngobrol lebih banyak dan pastinya saya juga udah gak sabar pengen belajar lebih banyak lagi. Siapa lagi kalau bukan dari Pak Daniel Tan. Atau lebih dikenal dengan si anak sampah. Iya. Dan Anda dengan bangganya gitu bilang, anak sampah. Itu pertama kali loh kenalan. Iya. Saya Daniel Tan, anak sampah. Ya, orang-orang menuduhkan itu ada alasannya, Miss Mer. Kenapa? Karena orang tua saya aja nggak suka, nggak mau. Lalu saya hidup sama nenek saya yang latar belakangnya kan miskin. Bayangkan dia hanya mengandalkan sebagai pekerja upahan di ladang orang. Nah, yang menarik dulu nggak dibayar pakai uang, Miss. Dibayarnya pakai hasil tani gitu ya. Pisang, kelapa, gitu-gitu loh. Nah, kalau dibayar pakai hal itu, beliau jual, lalu pulang, buat kami makan. Ya begitu-begitu keseharian. Nah, dengan kondisi seperti itu, nah orang-orang sekitar melihat bahwa saya ini hanya, apa tuh namanya, istilahnya benalu gitu loh. Kamu ini pembawa masalah, udah miskin kamu tambah miskin gitu. Makanya mereka tidak salah melontarkan itu. Kenapa sih lu ada kan gitu ya kira-kira ya. Iya. Makanya mereka bilang kamu anak sampah. Oke. Dan dari usia 9 bulan juga sudah dirawat oleh nenek saya, ya karena ibu juga tidak ada pada saat itu. Iya, betul. Dan jangankan air susu ibu ya, air susu formula aja nggak ada. Itu ada ceritanya karena waktu ditinggal ibu saya kan belum 1 tahun usia saya. Nah, nenek saya ini bingung kalau misalnya mau dikasih susu formula kan mesti beli, uang nggak ada. Entah gimana tuh dapat ide dia setiap kali masak nasi, masak beras dia sengaja dia kasih lebih air, mendidih dia kasih saya dihidangkan. Nah itu namanya air tajin tuh. Jadi saya cukup oke dengan air tajin itu bisa buat saya besar sekarang ini. Jadi produk dari air tajin ya. Mungkin sekarang Pak Daniel bisa tertawa menceritakan itu. Tapi pada saat itu jangankan tertawa ya. Untuk menahan beban malu hidup, cemoohan orang-orang, teman-teman pada saat itu di sekolah. Nah itu dia, karena akhirnya kan saya nggak tahan kan. Waktu saya putus sekolah, karena sempat SMP beberapa bulan, lalu kemudian saya tinggal sama nenek saya bekerja, tapi kan cemoohan itu membuat saya nggak tahan. Akibatnya saya putuskan keluar dari rumah nenek saya, tinggal jadi anak jalanan tuh pada waktu itu. Nah sejak saat itu ya sudah, saya berupaya untuk bertahan hidup dalam situasi yang dulu jadi anak jalanan itu ya begitu keadaannya memang luar biasa. Iya. Itu di Sumatera Utara pada saat itu ya? Di kota mana? Di Medan. Di Medan. Di Medan. Oke. Usia berapa berarti? Kurang lebih 13 tahun. Saya keluar dari rumah nenek saya mulai coba jadi anak jalanan. Nah ya hampir 3-4 tahunan saya jadi anak jalanan pada waktu itu. Karena tahun 96 kan saya ke Jakarta. Oke. Dan ternyata hidup di jalanan jauh lebih sulit dan lebih banyak tantangan. Cuma saya kan terjebak sudah, karena saya sudah putuskan keluar dari rumah nenek, tinggal besar hidup di jalanan. Dalam situasi itu saya menyesuaikan. Memang ada tekanan kan, bahwa saya dapat perlakuan kasar, dianiaya orang. Karena nggak bisa dipungkiri, dulu saya putih sih, Miss, sekarangnya udah hitam kan gitu ya. Putih mata sipit gitu kan, ya anak ngapain gitu kan. Kan kalau di anak jalanan tuh kita juga ada persaingan. Nah, makanya saya dapat perlakuan-perlakuan kasar.
Ya itulah yang setiap hari begitu saya. Apa dipukulin, dipalak atau? Mereka ya pasti malak itu udah pasti. Terus jadi bulan-bulanan orang mabuk, dipukulin dan sebagainya begitu. Oke. Saya alami. Iya, bahkan juga sempat pernah mengalami pelecehan seksual pada saat Iya, itu. nah makanya saya bilang bahwa zaman dulu itu sudah ada pelaku-pelaku pedofil itu ada. Nah kami ini sudah jadi korban. Tapi satu titik saya jenuh dengan keadaan itu. Saya putus asa. Saya ingin mengakhiri hidup saya. Tapi saya nggak tahu caranya mau bagaimana. Akhirnya dalam situasi ketika saya dianiaya orang, suatu hari saya balas balik gitu loh, Miss. Saya aniaya balik orang itu. Dan saya nggak ada beban melakukannya. Waktu saya lakukan itu, waduh kalau nggak dipisah mungkin saya bisa matiin orang itu. Besoknya begitu lagi. Besoknya begitu lagi. Nah, lama-lama jadi gaya hidup. Saya jadi suka berkelahi. Dan setiap kali berkelahi itu saya menang. Nah, entah bagaimana, itu kan jadi ngangkat nama saya. Jadi disegani gitu ya. Disegani gitu loh. Iya. Yang mana dulu orang julukin nama saya Aseng, tinggalnya di Sambu. Sambu itu nama terminal. Jadi Aseng Sambu, tahun 92 sampai 96 itu saya loh orangnya gitu ya. Saya mendapat penghidupan dari hasil berantem itu. Saya lihatnya dari mana? Kalau saya makan di warung nggak usah bayar. Ada orang ngasih saya minum, ngasih uang dan sebagainya, ngasih rokok waktu itu. Bukan karena kasihan tapi karena takut. Karena takut. Dan ada banyak orang juga bilang tolong jagain lapak saya lah, jagain toko saya. Karena dianggap ini orang disegenin. Kalau saya bilang jangan ganggu itu, ya pasti nggak diganggu gitu kan. Saya lihat loh, enak juga nih gitu loh, Miss. Iya. Jadi ya saya terbuai dengan keadaan itu juga pernah sempat waktu itu. Oke, 3 sampai 4 tahun berarti ya. Nah satu titik, saya terusin aja ya. Iya. Nah, satu titik, teman saya kan ada kondektur bus. Nah itu yang dia bilang, mau ikut ke Jakarta nggak? Ya saya anak jalanan mana pernah punya beban. Saya bilang, waduh Jakarta di benak saya itu kan cuma saya lihat di televisi. Iya. Kali ini ada yang ngajak, ya sudah saya ikut. Merantau. Tahun 96 tuh, sampailah saya di Jakarta pada waktu itu. Lalu tujuannya ke Jakarta waktu itu cuma ngikut teman? Kan temen saya ini bilang, kita jalan-jalan, cuma sekedar jalan-jalan. Karena busnya itu kan, trayeknya itu Medan, Jakarta, Bandung. Di Jakarta tuh di Celilitan. Nah dia bilang, kamu tunggu aja di sini, kamu nikmatin aja kota ini. Nanti sore atau besok pagi, kami jemput kamu, kita balik lagi ke Medan. Tapi ternyata entah bagaimana sampai hari ini dia nggak pernah jemput saya gitu loh. Saya tungguin nggak datang. Saya tungguin. Nah itu membuat saya kan juga harus, aduh ini gimana kan begitu kan. Jadi terus terang saya cukup asing dulu pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta ini. Saya nggak punya siapa-siapa. Karena memang saya punya pengalaman hidup besar di jalanan. Jadi anak gelandangan begitu. Ya buat saya ya sudah nyaman aja. Saya jalanin aja gitu. Tapi memang satu hari saya ketemu sama orang yang sebetulnya dia dibilang baik atau bagaimana, saya nggak tahu ukuran baik itu ya. Karena saya juga bilang bahwa beliau cukup menekan saya, menyiksa saya ya waktu itu. Suruh kerja, tapi saya dibayar gaji murah. Lalu kemudian saya nggak dikasih makan apa segala macam. Sampai saya pernah bilang dalam acara saya waktu itu kan, makanan anjing itu saya makan, itu saya lakukan gitu kan. Karena pekerjaan semua diserahkan ke saya. Ngurusin taman, nyuci mobil, nyetirin mobil. Jadi nggak tahu bahwa yang dikasih makan itu sebenarnya makanan anjing. Nah itu dia. Saya kan bilang begini, Miss, nggak apa-apa Bu, saya bilang. Yang penting saya dikasih tempat tinggal. Karena saya waktu itu mikir di mana saya tinggal. Akhirnya saya dikasih tuh di pekarangan belakang. Jadi di bawah kandang anjing, di atas tuh tempat tidur saya. Dikasih jadi triplek, kasih kardus gitulah. Pokoknya kalau kamu mau di situ, ya udah kamu tidur di situ gitu. Ya udah saya mau aja, karena yang penting ada tempat. Salah satu tugas pokok saya tuh kan ngurusin anjing. Ada banyak anjingnya, mandiin, ngasih makan. Saya baru tahu Miss Mary, makanan anjing itu kok keren banget gitu loh, pakai kornet gitu. Jadi yang makanan kering disiram susu gitu kan. Saya bilang gile, gue aja nggak makan beginian gitu kan. Lalu saya rasain nggak ada rasanya itu kan. Tapi saya pikir kenapa nggak saya coba. Setidaknya kan mengganjal perut saya gitu loh pagi-pagi. Wah itu parah dah pokoknya. Saya siram, saya biarin aja dulu sampai lunak. Begitu lunak saya telan aja bek. Yang penting kenyang saya. Wow. Saya lakukan itu loh. Dan itu ya nggak saya bilang tiap hari, tapi sering.
supaya saya bisa bertahan sampai siang gitu aja. Nah bayangkan saya nggak dikasih apa-apa. Memang nggak dikasih makanan, Nggak dikasih nasi, apa-apa. lauk. Oh no, nggak dikasih. Jadi gini, dia cuma kasih saya 75.000 per 2 minggu. Tahun 96 hidup di Jakarta, Miss. Nggak dikasih apapun. Ya saya akan berupaya hidup dengan uang 75.000 itu kan kalau dibalik kan sekitar 5.000 satu hari. Bagaimana saya mesti bertahan hidup? Nah jadi saya bagaimana supaya makan pagi itu ya pakai makanan itu gitu kan. Nah itu saya lakukan. Nah, tapi ada hal yang baik. Bahwa majikan saya itu, saya percaya begini, dipakai sama Tuhan untuk mencelikan mata saya. Maksudnya begini, ibu ini suka ikut persekutuan doa. Iya kan? Jadi saya setiap kali antar dia ikut pergi persekutuan doa begitu. Satu hari dia pergi ke salah satu persekutuan doa, dia punya barang ketinggalan di mobil. Jadi saya berupaya untuk ngasih barang itu sebetulnya. Nah setelah saya kasih, tiba-tiba saya sudah ada di dalam ruangan dan saya nggak bisa keluar lagi karena udah ditutup. Dan saya pikir waktu itu ya sudahlah, saya ikutin aja nih apa acara apa sih, saya nggak ngerti apa-apa kan. Entah bagaimana di belakang itu memang ada bangku kosong satu, saya ingat sekali warna hitam. Karena itu kan pengalaman pertama kali saya mendapat hidayah gitu ya istilahnya. Nah setelah mereka acara itu dimulai sampai segala sesuatu, saya nggak ngerti apa-apa. Tapi di akhir dari acara itu, saya seperti apa tuh ya, seperti dapat sesuatu di tubuh saya ini. Saya bilang, ini ada apa nih? Kalau istilahnya bahasanya kayak dilawat sama Tuhan gitu ya. Saya mengingat semua keburukan yang pernah saya lakukan. Dan dalam penglihatan saya bisa melihat ada satu sosok yang tangannya terbuka. Dan saya menghampiri tangan itu. Waktu saya peluk, saya merasakan damainya luar biasa. Pokoknya itu pengalaman yang saya nggak pernah alami. Nah, sampai kemudian saya bilang, waduh, ini ada apa nih? Nah, selesai dari acara itu saya mulai, waduh, saya maunya nangis, hati saya gembira, sukacita. Saya tahu bahwa saya mengalami Tuhan, saya mengalami lawatan Tuhan, saya mendapatkan hidayah dari Tuhan. Salah satu yang merubah saya waktu itu adalah ketika pola pikir. Bahwa sebelumnya saya menghidupi seperti orang yang tuduhkan ke saya, anak haram, anak jadah, akibatnya saya menjadi pribadi yang minder kan pada waktu itu. Tapi kali itu ada satu suara yang bilang, kamu itu anak yang penuh dengan pengharapan. Bahwa aku, Tuhan akan membuat kamu menjadi orang yang besar. Wah, karena itu saya bilang, saya rubah, saya nggak mau lagi hidupi seperti apa yang orang tuduhkan ke saya, tapi saya mau berubah menjadi anak yang punya pengharapan. Seperti itu. Wow, nggak ada yang kebetulan ya. Iya, jadi sekalipun kondisinya begitu, tapi memang tangan Tuhan pakai dia untuk peristiwa itu kan gitu kan. Iya, dan yang membuat saya salut dan tersentuh adalah ketika pada saat itu Tuhan menjamah Pak Daniel dan Pak Daniel bilang bahwa tiba-tiba teringat kembali apa yang sudah pernah dilakukan, apa yang pernah terjadi, tapi justru yang dirasakan setelah itu adalah sukacita. Iya, saya bilang bukan justru malah sebaliknya ketika kita mengingatkan sesuatu yang buruk kan jadi kayak kesedihan, penyesalan gitu. Tapi justru saya malah bilang, waduh, sukacita. ini kenapa saya? Nah, sejak saat itu saya tahu saya mengalami Tuhan dan kerinduan saya kerinduan saya itu hanya kalau mau datang ibadah. Karena waktu saya ikut dalam ibadah itu saya senangnya minta ampun. Berarti saya tahu jawaban saya harus datang ibadah kan begitu kan. Nah, sejak saat itulah saya menjadi orang yang percaya dengan Tuhan. Wow. Pada saat itu pekerjaan sebagai seorang supir masih berarti supir makanya nganterin ibu majikan ke persekutuan doa. Tapi somehow akhirnya Tuhan menghadirkan itu, akhirnya ikut persekutuan doa. Betul. Jadi ngikut terus dong berarti, terus-menerus jadi beribadah. Gak lama setelah itu, ya saya kemudian kan pindah lagi. Saya diterima jadi karyawan tetap, ya mulai lebih baik lah, keadaan saya mulai lebih baik. Karena mindset, pemikiran, citra diri pun juga lebih baik, kok. ada harapan. Begitu saya punya pengharapan, saya percayalah langkah demi langkah Tuhan sudah mulai atur pada waktu itu. Saya pergi kunjungan ke Tangerang, lihat saudara saya, saudara sekampung. Nah di sana ditawarin jadi kerja supir waktu itu kan. Langsung diterima saya, Miss Mary. Waduh, saya bilang, ya sudah dari situ kan udah mulai normal kan dengan penghasilan yang wajar dan sebagainya. Tapi balik lagi ya, profesi yang memang saya geluti itu supir. Berapa tahun berarti jadi supir?
tahun 96 sampai 2003. Wow. Ya cuma itu yang saya bisa Cukup lakukan. lama, iya. Nah, Lalu? terakhir itu saya supir ekspedisi, Miss Mary. Di situ saya belajar satu peluang. Kalau supir ekspedisi itu kan kerja saya nganterin barang, ngelangsirin barang. Barang yang dikirim itu dari Bandung dan dari Solo. Dan barang itu semua rata-rata barang garment, konveksi. Nah, saya ini punya bibit rajin. Nah, itu tadi kan. Iya. Jadi saya nggak pernah kenal lelah, saya nggak pernah kenal waktu. Saya malah tantangin itu langganan kami. Kalau kamu masih buka pintu, jam berapapun saya kirim. Lalu entah bagaimana salah satu supplier dari Bandung ini, barangnya itu laku sekali. Mereka Uber saya, kejar saya. Dia bilang, Daniel itu udah datang belum? Kalau udah datang lu kirim ya. Nah itu membuat saya sampai jam 12 malam nganter barangnya. Lama-lama kan saya berpikir, Miss, ini barang laku apaan sih kan begitu? Iya. Saya lihat tuh produk baby. Jual apa? Oh, produk baby. Iya, perlengkapan Oke. pakaian bayi, Oke. celana bayi, model begitulah. Iya, kayak ini ya, popok gitu-gitu. betul, bedongan Popok, gitu. malahan popok, Miss. Waktu saya tarik, ini apaan? Gua nggak ngerti kan. Tapi ini popok bayi gitu ya. Nah, saya tiba-tiba ide saya muncul begini. Karena satu sumber yang dikirim terus ke sumber si A itu misalnya. Suatu hari saya coba tawarin ke sumber yang lain. Langsung sumber yang lain bilang, ih mau dong. Dia bilang begitu. Lah saya ini kan orang ekspedisi kan berarti data ada di saya. Iya. Pengirim, penerima semua saya tahu kan. Jadi saya jadi calo tuh waktu itu tuh. Tapi oke, saya jadi calo, saya minta fee kan, minta komisi. Nah dari situ saya kumpul-kumpulin uang. Nah saya bilang ini barang laku, saya penasaran. Pergi saya ke Bandung, Miss. Untuk lihat barangnya apa sih. Dari situ saya beli dikit, dia kasih, saya mulai dagang. Jadi profesi supir saya sudah mulai dagang. Sampai satu hari sudah mulai agak besar, saya udah nggak enak. Itu yang 2003 kurang lebih bulan 5 kalau nggak salah. Ya udah saya resign. Saya mau fokus dagang. Dagang apa? Ya perlengkapan bayi waktu itu. Mulai dagang. Wah, perjuangan dari situ. Iya, berarti dari Bandung supply ke Jakarta. Iya. Oke. Ya supply kan, saya orang ekspedisi kan, saya tahu mobil masuk kapan, jam berapa. Jadi saya selalu dapat prioritas kan. Nah, itu saya gunakan untuk saya bisa cari customer. Saya tawarin barangnya juga dengan harga tidak terlalu mahal dan sebagainya. Jadi putaran saya cepat waktu itu. Dan dari situlah. Saya menang karena tahu sumber kan gitu kan. Betul. Saya, karena rajin. Karena kan sebenarnya kalau job desk-nya supir ya udah nganter, istirahat, tidur sampai orderan berikutnya nganter lagi. Tapi kan karena rajin dan saya tekun itu. sepanjang saya kerja, selalu saya jadi majikan saya itu selalu senang sama saya. Karena itu tadi, saya nggak pernah hitung-hitungan waktu, saya selalu lakukan yang terbaik, dan saya apapun yang saya lakukan selalu pasti maksimal. Jadi kalau lakukan yang terbaik, nggak hitung-hitungan, maksimal, hasilnya pasti baik dong. Jadi semua majikan-majikan itu semua senang sama saya. Nah termasuk juga yang orang-orang saya langganan-langganan itu semua senang dengan saya. Nah karena dia senang, lebih mudah buat saya masuknya. Ya toh, masuk tuh misalnya saya minta barang, saya minta utang ya gitu-gitulah. Jadi lebih mudah karena orang senang. Udah ada loyal customer ya di situ ya. Oke, dan akhirnya 2003 mulai buka dagang dulu. Masih mensuplai barang-barang sampai akhirnya kapan nih membuat perusahaan konveksi sendiri? Saya tuh kan satu daerah di daerah Majalaya, salah satu sumber saya ambil barang paling besar. Waktu itu saya bilang, kenapa nggak saya buat gudang awalnya? Ya sudah, saya bikin gudang di sana. Jadi dari hulu datang saya stop di sini, dari sini kemudian saya bal kirim keluar pulau waktu itu. Nah gudang lama-lama gede. Udah gede, saya bilang, waduh ini saya mesti masuk ke satu tahap lagi. Saya nggak mau jadi distributor saja, tapi belajar jadi produsen. Ya udah, saya ajak kerjasama awalnya. Saya kain, orang mesin gitu kan. Lama-lama ya udah, saya bukan cuma kain, saya beli mesinnya kan gitu. Tapi produknya masih baby product masih. Lama-lama ya udah, saya beli lahan, saya beli tempat gitu kan. Nah, ya akhirnya ya puji Tuhan kita menjadi salah satu produsen pakaian bayi di Indonesia waktu itu. Waktu sekarang ini juga. Sampai saat ini juga, dan sudah ada lebih dari 500 pekerja sekarang. Kalau itu saya mesti klarifikasinya begini. Untuk jadi karyawan tetap tentu tidak sebegitu banyak. Tapi saya jadikan tempat kita itu poskonya, yang mana kita cuma potong bahannya, kemudian kita printing, lalu penjahitnya itu saya kasih ke masyarakat. Nah, jadi tentu ada misalnya
fluktuasinya itu kalau misalnya orderan rame, ya berarti masyarakat ini saya karyakan semua. Betul. Nah itu rame banget itu, Iya. Miss Mary. Terus membuka lapangan pekerjaan Iya, bagi masyarakat iya, sekitar iya. sih, itu yang Makanya penting. doa saya, ya orderan jangan sepi gitu ya, supaya saya bisa hidupin banyak Bisa orang. menghidupi banyak orang. Iya, Amin, iya. amin. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.